Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Jadi kalau teman-teman Laskar Ngarit pengen tahu pertama tentang bagaimana caranya sapi pasca melahirkan supaya lekas birahi. Yang kedua, apakah boleh sapi bunting menyusui diberi fermentasi jerami. Yang ketiga, bagaimana cara treatment sapi supaya air susunya bancar. Yang keempat, bagaimanakah aturan dari penggunaan tetes tebu atau bit atau molasses. Yang kelima, manfaat dan kerugian dari penggunaan tetes tebu. Maka silakan tonton video ini sampai selesai. Jadi video ini saya akan bercerita, menjelaskan, berdiskusi ya tentang itu tadi. Treatment postpartum supaya cepat birahi, penggunaan tetes tebu, bagaimana cara sapi supaya susunya bancar, dan keuntungan dan kerugian serta dosis pemberian dari tetes tebu yang aman dan level berapa tetes tebu tersebut menjadi berbahaya. Silakan simak di video ini. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi saya berada di kandang, akan melakukan treatment postpartus. Treatment yang dilakukan setelah sapi melahirkan. Jadi kebutuhan masing-masing sapi setelah melahirkan itu berbeda, ya toh? Ada yang hanya sebatas butuh antibiotik, ada yang butuh pembancar susu, ada yang butuh untuk linu-linu kakinya, ada yang butuh untuk membersihkan rahim. Jadi kalau ada yang tanya obatnya apa, jelas saya tidak bisa menjawabnya karena memang kebutuhan treatment postpartus itu memang berbeda-beda. Nah, sapi ini itu mengalami distokia atau kesulitan melahirkan. Tadi malam sudah kita tarik anaknya keluar sehat, jantan, ganteng. Ya, karena posisinya adalah posterior atau sungsang atau kaki belakang ada di keluar duluan. Alhamdulillah lahir sehat, sudah mau menyusu. Tetapi hari ini sampai lebih dari 12 jam pasca melahirkan, si sapi ini belum tuntas mengeluarkan bature, belum tuntas mengeluarkan plasentanya. Nah, jadi selain treatment postpartus untuk mengantisipasi bakteri, mengantisipasi nyeri, mengantisipasi kurangnya nutrisi ya, saya juga melakukan pembersihan terhadap rahimnya terhadap plasenta yang belum keluar. Jadi plasenta itu batur atau bungkusnya si pedet ini. Oke, Laskar Ngarit. Sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa ada manfaat yang bisa dibagi untuk sesama peternak di Indonesia. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Jadi ada pertanyaan, Pak Dokter, sapi saya punya anak bature tidak keluar, katanya jadi air kencing. Itu mitos yang sangat menyesatkan. Jadi yang namanya plasenta atau batur itu wajib keluar dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam pasca induk melahirkan. Jadi plasenta itu atau batur ya kalau kata orang Jawa itu adalah daging bangkai yang harus keluar dari rahim. Lalu konsekuensinya apa jika si batur ini tidak keluar? Ayo busuk. Dia akan tertinggal di dalam menjadi bubur infeksi dan masa involusi uterus akan mundur yang seharusnya 25 sampai 45 hari sudah harus kembali dan birahi. Dengan adanya batur yang nggak keluar ini maka akan terjadi timbunan nanah. Jadi konkretnya jika Laskar Ngarit sapinya punya anak, ya baturnya harus segera dikeluarkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Jangan menunggu 2 kali 24 jam. Yang meremehkan dengan menyampaikan itu nanti keluar sendiri dan akan keluar jadi air kencing, jangan dipercaya. Silakan panggil dokter lain atau tenaga medis lain dan minta si batur ini untuk dikeluarkan. Karena kendala yang akan muncul jika si batur ini dibiarkan adalah terjadi pembusukan, penundaan involusi uterus, penundaan birahi,
menjadi infeksi, timbunan nanah, dan sapimu majer. Bahkan bisa majer permanen kalau bisa terjadi metritis atau sampai piometra atau terjadi timbunan nanah di dalam rahim. Oke, Laskar Ngarit, semoga informasi sederhana ini bisa memberikan tambahan edukasi ya, supaya kita bisa lebih tahu mana yang harus, mana yang tidak. Ini ya, tadi malam sapinya punya anak, nanti seperti apa penanganannya, ikuti terus video di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV. Jadi Laskar Ngarit sudah diteliti sama mahasiswa S2 di salah satu institut di Bogor bahwa pemberian antibiotik ke dalam uterus itu mempercepat proses terjadinya involusi uterus. Jadi involusi uterus itu rahim yang gede, berat, segera mengecil, kembali normal, dan kembali ke ukuran semula serta birahi lagi. Jadi obat ini ya, kalau yang kemarin pakai trimezin, kalau yang ini beda, kita pakai SP12. Kita masukkan. Jadi pemberiannya antibiotik topikal ini dimasukkan ke dalam rahim ya, dalam uterus, supaya nanti larut dan ya sudah mulai mungkin. Oke, sudah selesai, bos, mantap. Apa nih? Oh iya. Nah, untuk Laskar Ngarit yang kemarin bertanya apakah sapi babonan boleh diberi fermentasi? Boleh. Ini sapinya diberi jerami fermentasi ya. Ada rumput hijauan juga. Jadi boleh. Ini dia usia 8 tahun, melahirkan anak ke-6. Kita beri fermentasi, bunting juga dikasih fermentasi toh? Ya. Fermentasi hijauan sama sedikit comboran. Jadi boleh kok. Dan oke, anaknya gede banget, susunya ya apik banget kayak. Nah, oke. Mari kita jalan-jalan sambil menunggu persiapan treatment postpartus. Nah, kalau di sini Laskar Ngarit makanannya menggunakan ini. Iya, roti BS. Ya, ini mantap toh, memanfaatkan limbah pabrik dan hasilnya juga bagus, sehat-sehat. Semuanya sapi di sini jantan betina diberikan jerami fermentasi, mineral diberikan pada semuanya. Mantap abadi domba ini namanya. Oke, Laskar Ngarit, jangan lupa melakukan treatment postpartus atau pengobatan yang dilakukan setelah induk sapi melahirkan untuk memastikan tidak terjadi infeksi, mempercepat proses terjadinya involusi uterus atau rahimnya kembali ke normal, dan mempercepat proses birahi. Siap, Komandan? Laskar Ngarit. Ini salah satu sapi jantan yang digemukkan. Makanya fermentasi hijauan yang sudah digiling, roti, ampas tahu, dan mineral. Semoga video ini menginspirasi kita untuk terus semangat merawat sapi tanpa menyerah
Ini ampas tahu dicampur roti BS. Banyak sekali yang bertanya tentang tetes tebu. Oke, kita bahas ya. Jadi tetes tebu itu adalah produk samping atau produk akhir dari pengolahan tebu atau gula, atau sering disebut molase. Molase, bit atau tetes tebu itu merupakan feed suplemen atau makanan pelengkap ya, yang bisa dan bagus diberikan untuk ternak sapi, kambing, ayam, bahkan dalam dosis tertentu. Jadi tetes tebu itu mengandung, siap bos, tetes tebu itu menggunakan mengandung glukosa, fruktosa, sukrosa, dan rafinosa. Jadi semua unsur gula ada di tetes tebu tersebut. Nah, tetes tebu ini akan meningkatkan palatabilitas. Palatabilitas itu adalah tingkat kecernaan makanan di dalam saluran pencernaan si sapi. Jadi ketika kita memberikan tetes tebu, itu pekerjaan lambung, pekerjaan mikroba atau mikroorganisme yang ada di dalam lambung itu dia lebih enteng. Dan selain mengandung glukosa, fruktosa, sukrosa, dan rafinosa tadi, tetes tebu itu bagus banget dan mengandung kalsium, magnesium, natrium, kalium, tetapi dia sangat sedikit mengandung protein kasar. Intinya, apakah sapi boleh diberi tetes tebu? Jawabannya boleh, karena memang tetes tebu sangat bagus untuk perkembangan, pertumbuhan, metabolisme pakan si sapi. Tetapi tetes tebu akan menjadi beracun, akan berbahaya, akan menurunkan volume penghasil susu atau volume susu yang dihasilkan jika yang diberikan tetes tebu dalam jumlah terlalu banyak, bos. Bahasa medisnya, jangan memberikan tetes tebu itu secara ad libitum. Ad libitum itu tidak terbatas. Jadi karena mentang-mentang kaya, mentang-mentang banyak tetes tebunya, nah tetes tebu akhirnya dijadikan makanan utama. Jangan, karena akan menyebabkan kematian subklinis. Jadi tanpa gejala tiba-tiba mati. Dan itu dikenal dengan istilah keracunan tetes tebu. Lalu tetes tebu jangan diberikan secara berlebihan kepada induk yang menyusui, karena akan mengurangi jumlah susu. Dosisnya berapa? Rata-rata yang diberikan dalam 1 kali 24 jam tidak boleh lebih dari 20% konsentrat kering. Oke, bahkan disarankan maksimal 15% konsentrat kering itu dicampur tetes tebu tadi. Jadi ojo kakeh. Kesimpulannya adalah tetes tebu boleh diberikan selama pemberiannya sesuai anjuran dan tidak berlebihan. Anjurannya berapa? Maksimal 15% sampai 20% dari prosentase makanan konsentrat kering. Oke, Laskar Ngarit, semoga video ini bermanfaat. Saya akan melakukan treatment postpartus terlebih dahulu. Silakan share video ini jika ada perbedaan pendapat, pertanyaan, dan lain-lain. Semoga tulis di kolom komentar, akan dibalas jika jawabannya singkat, dan akan dibuatkan video jika jawabannya panjang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.